omongan pertama untuk jadwalnya yang akan berubah hingga setiap hari Senin jam 3:30 ini. Link-nya juga sudah diinfokan kok, Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Risa. 21 juga sudah diinfokan semua ya. Baik, mungkin apa teman-teman yang kelas hygiene sanitasi bisa dibantu untuk remind lagi di grup kelas gitu ya, bukan grup angkatan. Barangkali ada anak dari prodi lain karena mata kuliah pilihan ini juga diambil oleh beberapa mahasiswa di luar prodi gitu. Untuk di-remind kalau kita menggunakannya link ini dan waktunya adalah di pukul 3:30 sore gitu. Mungkin itu ya, Risa boleh minta tolong saya. Baik, Bu Intan. Terima kasih sebelumnya. Silahkan bagi yang bisa menyalakan kamera, bisa dinyalakan videonya. Saya buka kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar informasi bahwa per hari ini ada surat yang diterbitkan oleh wakil dekan gitu ya. Ada yang sudah menerima suratnya bahwa perkuliahan baurannya diberhentikan sampai UTS gitu. Mungkin ada beberapa jadwal kalian yang semula bauran kemudian semuanya diubah jadi daring gitu. Harusnya hari ini kita juga dijadwalkan untuk bauran gitu ya. Tapi memang secara tren naik dan beberapa sudah selain mahasiswa gitu yang trennya naik tuh juga sudah menimpa dosen gitu ya. Jadi memang untuk sampai UTS kebijakannya kita akan daring sesuai sama rencana kita juga ya. Kalau di mata kuliah ini kan memang sebetulnya baurannya hanya di awal dan di akhir. Tapi nanti setelah UTS akan seperti apa? Itu nanti kembali ke regulasi yang dikeluarkan oleh fakultas. Begitu ya kurang lebih teman-teman informasinya. Kemudian bagi siapapun teman-teman yang mungkin terindikasi untuk positif dan telah mungkin periksa gitu, bisa menginformasikan ke prodi masing-masing gitu untuk didata karena informasi terakhir adalah shelter COVID UGM itu sudah penuh untuk isolasi sehingga kalau seandainya kalian berada di kosan gitu, jadi mungkin nanti akan lebih diadvokasi karena ada beberapa kosan yang tidak menerima pasien COVID untuk isolasi gitu ya. Jadi mohon untuk dikomunikasikan jika itu terjadi pada teman-teman. Mungkin itu untuk pembukaannya. Dan selanjutnya teman-teman yang barangkali di kelas-kelas sebelumnya belum masuk gitu ya. Saya ingin menginfokan kalau kita mulainya tidak 3:30 persis tapi jam 15.40 gitu karena menyesuaikan teman-teman dari kelas angkatan 2021 yang baru selesai kuliahnya jam 15.30 gitu ya. Jadi kita start jam 15.40 ya teman-teman. Sehingga tidak perlu menunggu sampai 10 menit gitu kalau seandainya kalian start jam 15.30. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat kita minggu lalu membahas apa? Dan mungkin barangkali ada yang membuka RPKPS, hari ini pertemuan kita seharusnya membahas apa? Silakan. Mungkin RPKPS atau mungkin bahkan ada yang browsing, oh materi hari ini kita tuh tentang ini gitu. Ada? Silakan. Mohon izin masuk, Bu Intan. Silakan. Hari ini tuh membahas hygiene, sanitasi, sama CHSE dan hubungannya dengan pariwisata ya, Bu Intan. Kalau saya baca di RPKS-nya. Ya, betul di RPKPS-nya. Terima kasih Delvian. Betul, hari ini kita akan membahas secara spesifik. Kalau kemarin kan kita membahas tentang background-nya ya, bagaimana pariwisata dan lingkungan ini kemudian terkait gitu dengan aktivitas cleanliness gitu ya, aktivitas health, aktivitas sanitation gitu. Kemarin kita melihat background itu secara global gitu dan hari ini kita akan melihat sebetulnya definisi itu tuh apa gitu dan gimana kaitannya sama pariwisata. Dan aspek sebetulnya ini terminologi-terminologi yang baru muncul. Jadi di pertemuan tahun lalu gitu ya, membahas mata kuliah hygiene sanitasi, terminologi CHSE ini belum muncul dan nanti akan ada terminologi baru yang akan muncul gitu yang mungkin justru diupdate di mata kuliah tahun ini gitu di pertemuan semester ini sehingga
Itu yang membuat kenapa mata kuliah di prodi pariwisata mungkin materinya akan selalu update gitu, bahkan tidak hanya setiap semester ya, tapi setiap pertemuan mungkin akan ada update-update yang terbaru karena kan mengikuti perkembangannya seperti apa. Saya akan izin share dulu screen-nya, slideshow-nya. Ini week 3. Hygiene, sanitation, tourism and environment. Sebentar, masih loading. Sudah dapat dilihat di layar? Mungkin? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan mulai. Ini saya full screen dulu. Hygiene, sanitasi, CHSE, dan WASH as a part of environmental aspect and its relevance to tourism. Ya, dari 3 terminologi, hygiene, sanitasi, CHSE, dan WASH, WASH ini. Terminologi apa yang kalian sebelumnya sudah pernah dengar? Dari keempat ini, silakan. Yang kalau ini udah pernah dengar gitu, yang lain mungkin udah pernah dengar atau belum, silakan. Mungkin yang sering banget dibahas sekarang itu CHSE ya Bu. Kalau nggak salah kan sekarang semuanya harus kayak yang CHSE certified, kayak di mana-mana kayak gitu, sudah tersertifikasi CHSE, kayak gitu sih Bu biasanya. Terus juga hygiene sama sanitation itu emang udah jadi istilahnya kayak kata-kata sehari-hari kalau misalnya di dunia hospitalitas, kayak misalnya hotel, kapal pesiar, dan sebagainya. Terima kasih Bu. Tapi kalau yang wash ini saya kurang familiar. Terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Nomor 1 CHSE, terutama tadi Risa sampaikan belakangan ini setelah pandemi itu kita jadi lebih familiar dengan CHSE, semuanya harus CHSE certified gitu. Kemudian disusul mungkin sebagai anak pariwisata ya di sini walaupun saya lihat ada beberapa anak di luar prodi, ada antro, arkeo gitu ya, mungkin bahasa sastra bahkan yang mengambil mata kuliah ini. Itu hygiene sanitasi mungkin akan lebih populer di kalangan mahasiswa pariwisata dibandingkan mahasiswa di prodi lain gitu ya, karena ini sangat terkait dan membahas industri pariwisata. Tadi ada kapal pesiar, perhotelan, jadi kita lebih cukup familiar dengan itu. Tapi WASH ini apa sih gitu? WASH ini apa gitu? Apakah ada yang sudah pernah dengar juga sebelumnya mungkin? Atau kita sama sekali semuanya mendengarkan ini pertama kali di kelas ini? Pertama kali ya? Mungkin sebagian dari teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nanti saya akan ceritakan terkait dengan WASH ini juga dan bagaimana sebenarnya ini perkembangannya di secara keilmuan gitu di dalam pariwisata. Saya memulai dengan pertanyaan ini, what does it mean by term of hygiene? Kita sering mendengar hygiene, hygienitas. Atau mungkin ketika kalian apply apa sebagai mahasiswa di UGM gitu ya. Bahkan ada prodi spesifik itu membahas tentang nama prodinya higienitas higienitas gigi kalau nggak salah. Ada prodi itu di UGM. Tapi sebenarnya hygiene itu apa sih? Hygiene itu apa? Hygiene menurut WHO refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. Jadi pada kondisi dan praktik-praktik yang itu diharapkan mampu untuk mengelola kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Jadi semua usaha-usaha yang dilakukan oleh kita sebagai manusianya gitu, usaha yang usahakan oleh subjeknya, kita sebagai subjeknya gitu untuk mencegah penyebaran penyakit dan untuk mengelola kesehatan gitu supaya kita terus-terusan sehat. Nah, usaha-usaha itu tuh disebut hygiene. Makanya mungkin kita sekarang lebih familiar dengan cuci tangan gitu ya. Kemudian sebelum makan sekarang lebih familiar dengan itu, terus jaga jarak, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu merupakan praktik dari hygiene-nya dan kondisi dari hygiene itu gitu. Jadi
mungkin teman-teman selama ini higienitasnya kayak apa ya, itu praktik yang mungkin kita selama ini lakukan tapi kita kurang mengenalinya. Jadi kalau dari sisi kita, dari kita yang berusaha itu disebut hygiene gitu. Nah, kemudian sanitasi itu apa? Nanti kita lihat. Keywordnya itu ya teman-teman. Kalau dari sisi kita yang mengusahakan, itu semua yang kita usahakan, semua yang kita praktikkan untuk kesehatan dan untuk mencegah ke penyebaran dari penyakit, itulah yang disebut dengan hygiene. Lanjutkan. Importance of health and hygiene. Ini jadi ada berbagai macam praktik-praktik yang dari kecil kita sudah lakukan, tapi mungkin kita jadi kayak anak kesehatan sedikit ya. Tapi mungkin kita selama ini kurang memahami. Nah, ini praktik-praktiknya oral hygiene gitu. Bathing ritual, hair care, itu termasuk juga hygiene, food hygiene, home hygiene, coughing, sneezing, hand hygiene, toileting hygiene, dan lain sebagainya. Ini merupakan praktik-praktik yang selama ini kita sudah lakukan gitu, sehingga ini memang sangat dekat dengan industrinya, industri pariwisatanya gitu di perhotelan gitu ya tadi disebut gitu yang terkait dengan akomodasi, segala hal yang terkait dengan akomodasi termasuk juga sebenarnya transportasi itu juga membahas tentang hygiene sebetulnya. Kemudian di dalam perhotelan, di dalam industri service dan pariwisata, hygiene itu ada di mana? How is the term of hygiene being applied on a daily basis of tourism industry? Jadi ada di mana aspek hygiene? Menurut kalian ada di mana saja? Hal-hal yang terkait dengan hygiene, tapi di bidang industri pariwisata. Bisa disebutkan nggak? Pada aspek apa saja industri pariwisata yang itu berarti terkait langsung sama hygiene? Setelah kita lihat di praktik-praktik hygiene dalam keseharian, kalau dalam industri pariwisata tuh kita bisa temukan di mana saja? Spesifik di perhotelannya misalnya, silahkan. Mungkin sebenarnya saya kurang tahu Bu ini benar apa enggak, tapi saya ingin nyoba Bu. Kalau misalnya nih, mungkin yang ada di pemahaman saya hygiene itu adalah kan tadi kan usaha ya Bu, usaha untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Nah, kalau misalnya di bidang industri pariwisata, mungkin saya ingin coba contohinnya itu di F&B ya Bu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita jual seafood itu kan nggak sembarangan ya Bu. Kalau misalnya kita mau jual kayak misalnya seafood tertentu kayak misalnya lobster, terus oyster itu kan kayak ada butuh langkah-langkah tersendiri buat langkah penyimpanannya, terus kayak bersihnya gimana. Nah, itu tuh merupakan suatu bentuk hygiene dalam industri pariwisata. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih Risa. Di industri F&B ya. Jadi tadi mungkin cara pengelolaan makanan, penyimpanan makanan gitu di dalam industri pariwisata itu salah satu bentuk menahan penyebaran penyakit gitu ya. Karena kan tadi definisinya dari sisi kita mengusahakan untuk memaintain kesehatan dan juga mencegah untuk penyebaran penyakit gitu, penyebaran virus. Nah, itu tadi Risa sudah menunjukkan contoh dari sisi F&B-nya gitu. Mungkin ada yang lain selain dari F&B? Izin masuk Bu. Silakan. Ya. Kalau dari saya sih mungkin karena dulu memang sekolahnya perhotelan, jadi mungkin bisa dibagikan itu di housekeeping atau di HK. Jadi kalau di HK itu kan mungkin beberapa yang harus diperhatikan memang banyak ya, apalagi di room, nggak hanya di room aja sih, mungkin di lobby atau di kawasan-kawasan hotel yang terbagi-bagi, mungkin seperti itu. Oke, Heris dulu di sekolah perhotelan mana, Heris? Saya di Malang, Bu. Di Malang. SMK atau sudah sempat SMK, S1? SMK. Oh, Latar SMK. belakang Oke. saya bukan SMA, Bu. Saya SMK. Oke, ya, baik. Terima kasih, Heris. Ya, mungkin ini Heris, kalau teman-teman mungkin ingin tahu ya, cara mungkin making bed gitu ya, supaya kosannya rapi, bisa tanya sama Heris mungkin. Heris tahu nih praktik dan juga ininya ya, teori-teorinya gitu. Tapi kalau tanya saya nggak tahu gitu. Kamar saya juga berantakan, tapi kalau Heris mungkin lebih tahu. Ya, Heris tadi menambahkan di bagian housekeeping gitu ya, karena kan itu juga bersentuhan gitu, bersentuhan dengan langsung dengan tamu gitu ya, bagaimana tamu itu menggunakan kamarnya dan mungkin itu nanti bergantian digunakan oleh orang lain. Jadi mungkin housekeeping juga merupakan salah satu praktik di mana hygiene itu diperlukan. Silakan Kristi. Ya, saya masuk izin menambahkan sedikit ya Bu. Kalau yang Silakan. saya lihat secara langsung misalnya kayak di daerah
di tempat wisata kayak misalnya mall aja itu masih ada cleaning service mungkin yang mereka rutin bersihin tempat-tempat yang memang jangkauan manusianya yang banyak dipegang sama wisatawan untuk bersihin lalu sampahnya mungkin ke arah situ juga Bu bisa untuk hygiene-nya Oke, seperti itu. baik. Terima kasih, Kristi. Jadi, ketika melihat gitu ya, ada teman-teman yang di ranah servis ini kemudian membersihkan lingkungan di sekitar, area pelayanan gitu, itu mungkin salah satu bentuk usaha hygiene gitu kalau menurut Kristi. Oke, ya kita notes ya, itu usaha untuk menjaga lingkungan supaya terjaga kebersihannya gitu, melalui tadi orang-orang yang mungkin, melakukan pembersihan di wilayah itu mungkin salah satu bentuk hygiene juga. Terima kasih. Anur ya, terakhir silakan Anur. Ya, terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Jadi mau nambahin sedikit aja, mungkin aku pernah baca Bu perbedaan hygiene sama sanitasi gitu. Kalau hygiene tuh kayak upaya untuk memelihara dan melindungi terhadap individu gitu. Kalau sanitasi lebih ke kebersihan kayak lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi menurutku tadi yang kayak kebersihan apa namanya kamar tidur atau apapun yang hospital itu kayaknya masuknya ke sanitasi, tapi aku kurang tahu juga sih Bu sebenarnya kayak gimana. Kalau di hygiene-nya kayak lebih ke misalnya tempat cuci tangan, jadi kayak kebersihan tangan, terus mungkin kalau misalnya pegawainya ke kerapihan rambut atau apa kayak gitu. Gitu aja sih Bu. Makasih. Oke, terima kasih Anur ya. Ini berarti tentang grooming ya. Tadi menambahkan Anur bagaimana para karyawan ini biasanya ada SOP-SOP tertentu dalam berpenampilan gitu karena kaitannya dengan hygiene gitu. Tadi Anur menambahkan itu dan juga Anur mungkin juga tadi menggarisbawahi kalau aspek-aspek yang terkait lingkungan itu bisa jadi masuk ke sanitasi gitu. Apakah itu masuknya sudah ke sanitasi atau batasan-batasan apa yang bisa membedakan antara hygiene dan sanitasi untuk lebih jelasnya. Di pertemuan ini kita juga akan membahas terkait dengan sanitasi, teman-teman. Saya buka dengan hygiene dulu. Ini bersumber dari Alana Zeh gitu ya. Dia menemukan ada beberapa aspek higienitas yang ditekankan pada industri perhotelan secara spesifik gitu ya. Yang pertama betul tadi di bagian F&B, ini penekanannya gitu, jadi, orang-orang yang di F&B ini sangat-sangat familiar. Jadi besok kalau kalian magang, ditempatkannya di bagian F&B gitu misalnya ya, walaupun sebetulnya kerjasama antara prodi dan juga perhotelan itu tidak menempatkan kalian pada area-area yang praktis seperti ini sebetulnya. Tapi ada banyak mahasiswa yang justru request gitu, kakak tingkat kalian banyak yang justru minta di dapur untuk belajar F&B karena dia suka makanan misalnya gitu. Tapi sebetulnya kerjasama kita lebih banyak di back office, jadi kalian di kantor hotelnya gitu, yang sejenis itu. Tapi seandainya kalian berminat di situ, ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan higienitas. Jadi mungkin kalian di situ akan lihat secara langsung bagaimana praktik-praktik sterilisasi peralatan F&B termasuk pengolahan makanan yang sesuai dengan SOP hygiene yang berlaku begitu. Kemudian yang kedua, ini dia makanannya F&B-nya langsung gitu. Bagaimana kemudian para chef, kemudian orang-orang yang berada di dapur tuh bergulat supaya menyajikan makanan yang tidak justru menjadi sarana penyebaran penyakit ya. Kita kembali lagi ke asal muasal COVID itu kan bagaimana interaksi antara manusia dan hewan dan konsumsi kita terkait makanan yang seharusnya mungkin lebih higienis gitu ya untuk bisa dimakan gitu. Kemudian ini jacuzzi, mungkin ini nggak jarang kepikiran ya, karena ini langsung, kita kadang berinteraksi di satu tempat tertentu gitu ya, kalau pembersihannya nggak terlalu ini, ya ini jadi sarana penyebaran penyakit gitu. Penyakit kulit gitu, termasuk tadi sebenarnya kalau di, apa namanya, housekeeping itu juga mungkin, salah satunya ya, sarana kalau misalnya kita nggak memperhatikan higienitas atau mungkin cara pengolahan higienitasnya itu ngawur, itu juga bisa menjadi sarana justru usaha untuk, mencegah penyebaran penyakitnya tuh ada di situ harusnya diperhatikan gitu. Nah ini kolam renang, jadi sejenis ini kalau menurut Al-Azhaneh tuh ada 4 hal yang diperhatikan gitu. Di mana housekeeping, di paper-nya dia enggak gitu, tapi saya pikir sekarang gitu ya dengan melihat trennya, ini kan paper tahun 2017, dengan melihat trennya dari COVID kita bisa memperhatikan secara empiris gitu ya, aspek-aspek di lapangan seperti apa yang bisa menjadikan perantara kita untuk mencegah penyebaran penyakit tuh dari sisi apa saja. Bahkan mungkin sekarang kita bisa bilang jarak jarak jaga jarak itu salah satu bentuk higienitas kan. Jadi jarak itu juga juga jadi hal yang dipertimbangkan gitu. Karena kan kalau deket-deket
jadi sarana untuk penyebaran penyakit juga kan, kayak gitu. Jadi ini sangat amat bisa berkembang gitu aspeknya, tapi kurang lebih yang dicatat oleh Alan Nanzeh ini ada 4 aspek yang diperhatikan jadi salah satu bentuk, aplikasi hygiene di keseharian industri pariwisata. Kemudian traveling hygiene itu apa saja, ini, saya hanya mengcopy dari, salah satu website yang ada di standar higienitas untuk traveler di Australia gitu. Mereka menyediakan ini jauh-jauh hari sebelum Covid berlaku. Jadi wisatawan tuh harus apa saja gitu, harus seperti ini, drink only bottled water, bla 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 gitu, jangan menggunakan tap water untuk ini, sampai ada sepraktikal ini guide-nya gitu. Saya pikir ini sebetulnya perlu untuk kita gunakan gitu ya, jadi semacam kayak, travel apa ya, travel travel guide untuk berkunjung ke Indonesia misalnya gitu, karena kita nggak tahu, misalnya wisatawan-wisatawan yang terbiasa di negaranya menggunakan tap water untuk minum, siapa tahu dia ngelihat tap water di bandara terus langsung ngambil botol dan minum air itu gitu, padahal kan di Indonesia airnya nggak bisa diminum. Ya kan itu salah satu bentuk higienitas yang perlu diperhatikan juga. Jadi, di level website, travel internasional mereka sudah beberapa yang menampilkan ini dan, kita bisa berharap mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu ya, karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya regulasi traveling ke berbagai negara gitu ya, termasuk di Indonesia. Tapi ini memang belum belum muncul di kita, traveling hygiene-nya. Kemudian sanitasi. Apa itu sanitasi? Ini, mudah-mudahan YouTube-nya masih bisa di layar kalian terlihat nggak link YouTube yang sudah mulai terbuka ini? Kalau saya belum, Bu. Belum ya? Oke, sepertinya harus buka ini dulu. Chrome. Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Sebentar, ini internetnya menyesuaikan ya. Jadi karena kita lagi nggak di kampus, jadi internetnya agak-agak. Oke. Tadi patah-patah nggak gambar videonya di tempat kalian? Patah-patah, Bu. Patah-patah, tapi ketangkap sedikit? Atau sama sekali nggak ketangkap? Tangkap, Bu. Sedikit. Lumayan ya. I'd like to have a chat about toilets, to be precise, about the lack of them. And it's Oke. Saya share lagi PowerPoint-nya. Nanti ketika saya share, PPT ini mungkin teman-teman bisa mengulangi, video yang ada beberapa video yang saya tampilkan di dalam PPT ini. Intinya tadi adalah, definisi dari sanitasi gitu. Sanitasi itu apa? Sanitasi refers to the provision of facilities and services for the safe management of human excreta from the toilet to containment and storage and treatment on site or conveyance, treatment and eventual safe and use or disposal. Jadi kalau tadi hygiene itu dari sisi kita manusianya berusaha untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga memaintain kesehatan gitu ya dari sisi manusianya. Kalau sanitasi adalah fasilitas dan juga aspek-aspek service yang disiapkan di lingkungan kita menjadi sebuah manajemen yang dia bisa mengelola
semua aspek pembuangan manusia gitu. Jadi misalnya kalau di sini contohnya ya sanitasi ini refer to definisi dari World Health Organization, sanitasi itu refer to bagaimana kemudian pembuangan manusia gitu ya, hasil-hasil pembuangan manusia ini dikelola sedemikian rupa sehingga dia tidak mencemari dan membuat lingkungan kotor dan menimbulkan penyakit. Nah, rekayasa-rekayasa secara lingkungannya, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk pengelolaan itu, termasuk dengan servis-servisnya, itu yang disebut dengan sanitasi, gitu. Jadi, apa yang disebut pembuangan? Pembuangan di sini kan hanya satu contohnya ini saja gitu ya. Tapi sebetulnya termasuk dengan sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia, itu masuknya juga masuk ke aspek sanitasi. Untuk itu tadi, Nur juga sempat menyebutkan mungkin kalau yang terkait sama aspek lingkungan itu bisa masuknya ke sanitasi. Nah, kalau dari sisi pembersihan sampahnya, itu kan berarti masuk ke manajemen, dan juga fasilitas dan jasa yang disiapkan untuk, ini ya, untuk kebersihan lingkungan. Nah, itu sanitasinya. Tapi kalau dari sisi orangnya gitu ya, pekerja yang kemudian dia melakukan SOP pembersihan lingkungannya, itu usaha yang dilakukan oleh pekerja itu tuh hygiene-nya. Bisa ditangkap nggak maksudnya sampai sini? Jadi dari sisi pekerjanya yang dia lakukan adalah usaha untuk higienitas, praktik-praktik higienitas. Tapi dari sistem yang terbentuk untuk menjaga lingkungan melalui manajemen yang diciptakan gitu ya, untuk membersihkan lingkungan dari segala aspek pembuangan hasil pembuangan manusia gitu, itu sanitasi, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Itu ya. Jadi semua fasilitas yang terbentuk secara sederhana ya, semua fasilitas terbentuk untuk membersihkan lingkungan itu sanitasi, semua usaha yang dilakukan oleh manusianya itu hygiene. Itu secara sederhana. Itu menurut WHO. Tapi kita lihat, kok tadi kayaknya definisi yang muncul di video, sanitasi kok kaitannya sama air gitu ya. Nggak hanya dengan hasil diskresi manusia gitu, tapi kok ada airnya juga. Kita lihat definisi sanitasi yang kedua. The term sanitation derives its meaning from the Latin sanitas. Dari bahasa Latin sebenarnya sanitation itu dari kata sanitas yang maknanya itu sebenarnya kesehatan. Tapi secara pemaknaan secara luas dipahami sebagai strategi yang digunakan untuk menyediakan akses air yang cukup untuk diminum dan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Gitu. Jadi justru ada definisi-definisi yang spesifik mengasosiasikan sanitasi dengan akses air, gitu. Makanya teman-teman kalau mencoba untuk browsing masalah sanitasi di dalam pariwisata, itu banyak sekali yang muncul, masalahnya tuh langsung muncul diskusi terkait air dalam pariwisata. Karena memang ada definisi sanitasi yang mengarahkan pada kebutuhan air langsung gitu. Baik itu untuk diminum maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada dua definisi sanitasi tadi secara fasilitas dan servis untuk menjaga lingkungan dan sistem manajemen untuk mengatur itu gitu. Yang kedua sanitasi langsung diarahkan kepada strategi digunakan untuk menyediakan air bersih untuk kebutuhan individu maupun untuk kebutuhan rumah tangga kayak gitu. Ini sanitasi. Jadi dua konsep ini jadi titik awal kita berangkat untuk memahami bagaimana hygiene dan sanitasi dalam pariwisata begitu. Tourism and sanitation saya mengutip dari paper tahun 2011 gitu karena sebagai informasi teman-teman artikel-artikel atau riset terkait hygiene sanitasi ini di pariwisata tidak hanya didiskusikannya itu sangat jarang di kalangan kita, tapi bahkan dalam risetnya itu jarang sekali. Setiap tahun gitu ya, ini salah satu topik pariwisata yang paling jarang diriset. Setelah terakhir tahun mungkin 2015-an, saya baru nge-review kemarin, ada artikel yang membahas tentang ini tuh munculnya baru 2021. Itu, jadi sangat jarang riset terkait ini. Padahal masalah utamanya banyak ya, saya juga nggak tahu apa yang membuat kemudian riset terkait ini jarang. Mungkin karena multidisiplinnya, pun juga nanti saya akan tunjukkan paper itu yang nulis tuh juga bukan dari pariwisata, banyak dari teknik-teknik lingkungan gitu yang nulis gitu ya, bahkan kedokteran gitu tuh banyak yang nulis tentang hygiene sanitasi di bidang pariwisata. Tourism activity considerably increases the demand for local water and sanitation infrastructure utilities. Kita baca yang warna merah-merah saja.
The sustainable management and development of the local water and environment as tourism amenity and attraction requires a well-developed system of waste treatment to avoid the adverse water pollution effects. Jadi memang ngomongin tentang tourism and sanitation ini, itu jadi ngomongin tentang tourism and sanitation ini memang karena adanya permintaan dari sisi industri pariwisata yang memang mengharuskan mau nggak mau kita menggunakan banyak sekali produksi air yang dibutuhkan dan juga pemeliharaan infrastruktur dalam pariwisata gitu. Jadi ini kemudian jadi hal yang didiskusikan. Kemudian untuk membicarakan tentang manajemen SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals, itu salah satunya memang bagaimana akses terhadap air dan lingkungan ini mampu diakses oleh seluruh elemen gitu. Jadi tidak hanya elemen pariwisata juga, tapi seluruh elemen masyarakat termasuknya untuk mencegah polusi yang mungkin justru muncul karena aktivitas pariwisata. Gitu. Jadi usaha-usaha untuk mencegah polusi karena aktivitas pariwisata di elemen sanitasi termasuk air gitu ya, tanah dan selanjutnya itu juga termasuk diskusi yang muncul antara tourism dan sanitation gitu. Ini access to basic sanitation facilities is regarded as one of the aspects that should be considered to support the tourism industry. Jadi memang banyak sekali yang bilang juga basic sanitasi itu salah satu aspek yang memang mendukung industri pariwisata, terutama di negara-negara berkembang gitu. Kenapa di negara berkembang? Sebetulnya menurut saya asosiasinya ini tidak selalu relevan dengan penyebutan dari sisi klasifikasi ekonomi ya, negara berkembang dan negara maju, tapi kemarin kita sempat menyinggung ya sisi geografis itu yang membuat kita tidak sepenuhnya sanitasi dan aspek hygiene-nya mendapatkan ranking yang tinggi ya karena nature-nya negara kita kan kemarin kita sebutkan kita di negara tropis, regulasi terkait ini dan juga secara alami mungkin akan lebih banyak potensi-potensi penyakit yang muncul gitu. Jadi memang akses to basic sanitation-nya dan hygiene-nya sebagai bentuk pencegahan itu justru harusnya lebih difokuskan gitu dibandingkan dengan marketingnya. Di satu sisi, kita lihat with tourism comes better sanitation. Ini di salah satu desa di Jawa Timur. Desa ini sebelumnya punya banyak sekali isu bahwa masyarakatnya ini masih mencemari lingkungan melalui sistem pembuangan yang sembarangan gitu ya. Tapi karena mereka mendapatkan banyak kunjungan wisatawan gitu, pendapatan dari wisata, dia bentuk untuk mengatur sanitasinya, termasuk pendirian toilet-toilet umum gitu, toilet-toilet yang untuk untuk pelayanan warganya juga gitu. Jadi melalui pariwisata justru mereka membangun sanitasinya. Tapi di sisi lain kita lihat ini, on the other hand, di kasus Jogja, ini di artikel yang saya tulis, bahwa justru pariwisata yang membuat aspek sanitasinya terganggu. Gitu. Aspek kelangkaan air muncul karena aktivitas pariwisata yang mungkin tidak terkendali gitu ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau di Maps gitu ya, di Maps Google Maps dari citra satelit di Jogja ada berapa macam titik-titik yang isinya kelihatan seperti kalau dari atas tuh air gitu. Ternyata itu kolam renang yang ada di Jogja gitu. Itu tuh cukup banyak. Bahkan ternyata rumah-rumah pribadi itu juga banyak loh di Jogja yang punya kolam renang. Gitu. Mungkin kita nggak pernah perhatiin itu ya, tapi kalau dari citra satelit itu sebenarnya kelihatan kalau kita perhatikan. Nah ini kemudian membuat aspek sanitasi di Jogja itu justru terganggu karena aktivitas pariwisata. Kebalikannya yang tadi di desa di Jawa Timur gitu ya. Kemudian di Indonesia, water can be a public and private good. Jadi ini nanti yang akan menjadi titik kalau kita berangkat untuk membicarakan political aspect of ekologi gitu ya. Jadi di Indonesia air itu jadi barang publik, tapi juga jadi barang privat. Ada yang bisa mengelaborasi makna dari ini? Sebelum saya lanjutkan, ini sebenarnya ada video. How does it affect Indonesian sanitation? Videonya cukup panjang, nanti kalian lihat sendiri setelah saya share slide-nya ya. Silakan, tadi saya dengar suara. Apa maksudnya nih? In Indonesia, water can be a public and private good. Silakan. Izin masuk, Bu. Silakan.
Kalau menurut saya sendiri mungkin di Indonesia kan itu air gratis ya Bu, melimpah. Soalnya Indonesia itu negara tropis. Ada banyak sekali sungai, danau, ada juga banyak mata-mata air. Mata-mata air. Ada banyak sumber mata air. Namun di satu sisi ada kayak daerah-daerah pedalaman, kita ambil contoh di daerah Nusa Tenggara Timur ataupun daerah Papua pedalaman itu mereka tuh ada kesulitan akan akses air bersih. Terus mungkin nggak usah lari ke daerah pedalaman, mungkin daerah Jogja sendiri, daerah yang kumuh, itu sulit mendapatkan air bersih ketimbang misalnya orang-orang yang ada pada ekonomi menengah ke atas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kalau menurut Iswan, posisi kita di Indonesia secara naturnya kita punya banyak sumber mata air gitu ya, yang menjadikan air itu seharusnya jadi barang publik. Tapi pada faktanya banyak sekali praktik-praktik yang membuat akses terhadap air bagi masyarakat ini justru sangat terhalang tembok tinggi gitu ya, karena orang harus beli gitu. Akses air bersih itu tidak semuanya bisa mendapatkan gitu. Silakan Risa. Ada yang mau ditambahkan atau kepencet? Oh, enggak, Bu. Sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri tadi agak berbeda ya, Bu, pemahaman saya. Nggak tahu, mungkin saya yang salah, mungkin nanti bisa dibenarkan, Bu. Tapi kalau misalnya dari kata-kata water can be a public and private good, itu kan berarti soal kepemilikan ya, Bu. Jadi kayak kalau misalnya saya lihat itu mungkin kalau yang ada di bayangan saya, yang dimaksud public sama private di sini tuh kan kalau kita lihat tuh di Indonesia tuh rumah-rumah tuh mereka tuh nggak semuanya tuh istilahnya sanitasi airnya itu tuh terintegrasi ya, bukan kita kan kayak di setiap rumah itu punya sumur sendiri. Nah, kadang tuh kayak setiap sumur itu jadi kepemilikan, kalau ya ini airku gitu kan. Jadi kayak itu tuh udah jadi kepemilikan mereka gitu. Kalau misalnya emang mereka punya sumur sendiri, ya itu sumurnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalau misalnya sumur sebelah tetangga gitu beda, ya itu ya punya mereka kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang publik itu lebih ke kayak misalnya ya kayak yang air seharusnya gitu loh, kayak misalnya fasilitas-fasilitas umum yang itu sumber airnya itu kan biasanya dari PDAM ya Bu, jadi nggak dari sumber mereka sendiri. Nah, itu mungkin yang dimaksud sebagai public good dan private good gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Risa tambahan penjelasannya. Ini ada video yang ini how does it affect Indonesia sanitation? Ini video sekitar 10-11 menit dari Leeds gitu ya, dari kalau nggak salah dari University of Leeds gitu, dia membahas tentang bagaimana kemudian air yang menjadi komoditas gitu. Tadi betul Risa menyinggung tentang kayaknya dari headline-nya ini menunjukkan terkait dengan kepemilikan gitu ya. Air sebagai salah satu bentuk sanitasi gitu. Ini sepertinya menunjukkan kepemilikan. Ya, jadi memang pernyataan ini tuh merujuk kepada kenyataan gitu ya, realitas yang saat ini terjadi di tempat kita. Oke. Realitas yang terjadi di tempat kita. Kalau secara regulasi itu kan air sumber daya tanah gitu ya, dan sumber lain yang ada di undang-undang ya, kita lihat itu kan dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat gitu, yang kemudian itu membuat air menjadi barang publik gitu. Harusnya kita bisa mengakses dengan sumber mata air kita yang cukup banyak, kita bisa mengakses di sungai-sungai terdekat, udah bisa harusnya mendapatkan air bersih gitu misalnya. Tapi ternyata ini juga jadi private good juga. Contohnya misalnya, siapa sekarang yang kemudian tidak mengkonsumsi air kemasan untuk minum? Gitu. Itu salah satu bentuk privatisasi atas komoditas air gitu. Jadi sebenarnya secara prinsip ini barang publik gitu. Tapi secara praktik kita sudah masuk ke dalam ranah ya udah kita mengkonsumsi komoditas privat, air jadi barang privat gitu. Mungkin bagi wisatawan bahkan kita sudah tidak percaya diri, ada nggak di sini gitu ya, yang cukup percaya diri untuk menyajikan air minum kepada tamu, apalagi kepada wisatawan gitu ya, selain dari air kemasan. Air dari sumur kalian misalnya direbus gitu ya, cukup percaya diri nggak gitu? Karena pada akhirnya memang sebetulnya sumber mata air itu kan milik publik ya, tapi karena kemudian diregulasi dan kemudian regulasi itu memungkinkan untuk manajemen sumber air yang lebih mungkin ya dianggap lebih berkualitas gitu ya. Jadi diprivatisasi, dan ini yang terjadi di tempat kita gitu.
Karena sebetulnya apakah bisa barang tersebut akan tetap menjadi barang publik? Bisa. Tadi, kalau regulasinya mengarah pada pengaturan sanitasi yang memang untuk publik. Contohnya mungkin di beberapa negara kita bisa menyaksikan sumber mata air bersih itu langsung disalurkan kepada keran-keran warga di rumah-rumah. Sehingga air yang kita nyalakan di rumah itu tap waternya itu bisa langsung untuk diminum, bisa langsung untuk konsumsi apapun gitu. Jadi tidak ada lagi orang beli air kemasan gitu. Jadi ini maknanya ke sana. Betul, ini tentang kepemilikan, betul juga ini bagaimana kemudian praktik-praktik secara realita gitu ya di lapangan kita air itu sudah terprivatisasi gitu. Dan banyak sekali sebagai contoh, menarik pertanyaannya, kalau Tayagama itu masuk publik atau private good gitu? Publik atau private nih? Kalau secara praktik, saya mau tanya mungkin teman yang lain ada yang mau jawab. Kalau dia, terima kasih pertanyaannya. Tayagama masuk publik atau private nih? Publik, Bu. Kenapa publik? Karena kita bisa ambil tapi nggak bayar. Oke ya, sederhana sekali. Kita bisa ambil tapi tidak ada sesuatu yang perlu kita tukarkan gitu ya. Kita tidak membeli di situ. Kita tidak perlu menukarnya dengan uang walaupun dibatasi ya. Nggak boleh bawa galon ke situ untuk ngisi galon kosan gitu ya. Dibayar sama Risa pakai UKT gitu. Nggak ada social cost katanya Agil. Ya menarik. Ini menurut saya pemantik diskusi yang cukup menarik karena untuk mengatakan, kalau menurut saya untuk mengatakan itu public atau private good, kita perlu mendefinisikan dulu public itu siapa. Apakah mahasiswa dan selain Sivitas Akademika UGM bisa mengakses itu, gitu? Atau itu hanya terbatas pada golongan tertentu gitu, golongan akademisi UGM saja gitu, semua Sivitas Akademisi UGM saja. Jadi ini bisa to some extent mungkin public, to some extent private gitu ya. Kalau melihat secara lebih luas, ini masuknya tetap private karena ini terbatas untuk kalangan tertentu gitu. Jadi masuknya tetap ke private. Yaitu contoh-contoh privatisasi komoditas air yang terjadi di sekitar kita. Suatu waktu beberapa waktu lalu sekitar 2020-2019 saya mengerjakan riset lapangan di Wonosobo. Kebetulan itu lokasinya di salah satu embung yang itu aktif sekali mata airnya. Wonosobo itu kan banyak banget ya, Wonosobo, Boyolali, banyak sekali ya sumber mata air di sana. Kalau teman-teman lihat air kemasan yang cup gitu, itu banyak sekali produksi Wonosobo. Ketika saya diskusi sama pemerintah desanya gitu, di sini tuh banyak sekali. Kalau teman-teman ke Boyolali suatu saat mungkin di dekat embung-embung tuh kalian akan menemui banyak sekali pipa-pipa, pipa besar gitu ya, dan pipanya nggak cuma satu. Pipanya itu mungkin satu embung itu ada 6 pipa gitu. Itu ternyata pipa itu kemana itu airnya? Di sini ada orang Boyolali nggak? Ada? Kalau ada ngaku aja nggak apa-apa. Oh, Akbar. Akbar orang mana, Akbar? Saya orang Boyolali, Bu. Oke. Itu pernah menemui pipa-pipa kayak gitu nggak, Akbar, di dekat embung-embung? Kalau setahu saya, Boyolali kan punya 2 sumber mata air ya. Yang satu tuh di Latar sama itu di daerah Pengging gitu. Tapi sejauh ini kalau buat pipa-pipa yang sifatnya kayak mungkin buat pabrik atau apa kayak mungkin belum ya. Tapi kalau buat kayak kebutuhan rumah tangga misalnya buat mencuci atau mungkin buat apa tuh pernah sih. Tapi nggak sampai pipa yang besar. Nggak sampai Itu pipa yang mungkin besar. atau ya mungkin kayak saya yang kurang update sama gimana. Rumahnya Akbar, Boyolalinya mana, Akbar? Saya di daerah Timo, Bu. Agak jauh sih dari daerah. Ya lumayan deket sih sama yang daerah mata air ini. Oke, ya. Teman-teman silahkan mungkin habis ini mampir ke rumahnya Akbar ngeliatin pipa-pipa gitu ya di wilayah dekat rumahnya Akbar gitu. Terima kasih, Akbar. Itu ketika riset saya lakukan itu menanyakan ya ada beberapa sebenarnya interview yang saya lakukan. Kemudian jawabannya cukup ringan karena itu sebetulnya cukup familiar gitu di wilayah-wilayah yang sumber mata airnya banyak. Jadi per pipa itu sudah punya kepemilikan pribadi. Jadi misalnya di situ ada 6 pipa. Pipa A itu milik saya. Saya memproduksi air kemasan
air kemasan dari mata air itu untuk home industry dan saya jual dengan label saya. Pipa B mungkin misalnya milik Akbar. Pipa C milik siapa? Milik Asti gitu ya. Sampai ke pipa ke-6 gitu. Jadi sistemnya seperti apa? Saya kontrak ke kepala desa itu, Pak, saya mau ambil mata air ini sampai 25 tahun ke depan saya bayar. Gitu. Jadi bahkan sampai ke level yang cukup ini ya, cukup ibaratnya itu kan bukan perusahaan besar kayak Aqua gitu ya misalnya, tapi itu kan home industry yang kecil gitu. Itu tuh sudah praktiknya sudah cukup lazim di sekitar kita gitu. Jadi yang namanya privatisasi komoditas air ini memang betul-betul sudah terjadi di mana-mana gitu. Kenapa nyinggung ini? Karena di saat yang sama sebetulnya di wilayah itu tuh mereka lagi ngomongin tentang isu sanitasi di situ gitu. Yang mana sungainya mulai tercemar karena orang nyuci, buang hajat, mandi di sungai, tapi sungai itu mau dijual untuk pariwisata, riset saya di situ gitu. Jadi gimana orang mau ngambil minum juga di sungai itu, tapi orang di situ juga cuci, buang hajat dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya masalah itu jadi lebih kompleks ketika sumber air yang kita konsumsi bersama itu jadi terprivatisasi. Akhirnya kan sumber-sumber yang untuk kebutuhan publiknya kan juga jadi lebih berkurang gitu ya. Jadi bagaimana rekayasa itu, manajemen itu yang kemudian diteliti gitu. Jadi itu terjadi di kita gitu ya. Kemudian apa kaitannya dengan kemudian natural resources secara umum gitu. Ini saya nulis tahun 2018. Natural resources have become a commodity. Tadi saya mengatakan ya komoditas. Risa juga menyampaikan tentang apa tadi kepemilikan. In free market economy and boundaries have been established between private property owners, excluding locals, from access to their own resources. Locals do not get positive benefits as much as global institutions receive. Jadi memang teman saya di artikel ini itu menyampaikan kalau sumber daya alam gitu ya, secara umum itu memang sudah jadi komoditas yang secara bebas diperjualbelikan pada pasar bebas gitu. Jadi kemudian ini yang membuat orang-orang lokal terbatas untuk mengakses sumber daya di wilayah mereka sendiri karena kan sudah dimiliki oleh orang lain. Makanya kayak tadi orang-orang lokal yang mungkin ada di sekitar desa tadi itu nggak bisa ngambil akses air sembarangan karena itu kan udah saya plot tuh pipanya misalnya tadi selama 25 tahun ke depan airnya saya ambil untuk saya jual gitu. Jadi dan ini memang tidak terjadi secara spesifik pada air saja sebetulnya pada berbagai macam komoditas alam ya, sumber daya alam. Ini literatur yang saya gunakan, data-data empirisnya di negara-negara belahan dunia ketiga yang lain ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Afrika gitu, kemudian di Amerika Latin itu juga terjadi hal yang sama gitu. Jadi memang ini sudah fenomena mengglobal bagaimana komunitas-komunitas publik kemudian jadi komunitas privat gitu. Kemudian tourism causes an increased consumption of water for associated facilities and leisure and tourists require constant access to water. Jadi ini data-data yang kemudian dimunculkan bahwa industri pariwisata itu paling enggak satu wisatawan rata-rata penggunaan airnya itu 30% lebih banyak dari warga lokal di hotel. Jadi kalau kita mengkonsumsi air satu individu kita sebagai warga lokal 100%, ya wisatawan berarti 130% gitu. Secara liternya ada berapa? Itu mengikuti masing-masing kebijakan di suatu negara, tapi secara umum ada ketentuan minimalnya gitu. Itu yang membuat kemudian akses terhadap air gitu ya sangat amat tinggi untuk pariwisata. Therefore, tourism generally has an urbanizing effect on the destination, attracting more people to catchments and increase the environmental load on such place. Jadi memang tourism secara umum pada akhirnya memiliki efek yang mengurbanisasi gitu ya, yang terhadap lingkungan sekitarnya pada destinasi gitu, dan pada jenis-jenis aktivitas yang melibatkan aktivitas pariwisata lainnya. Ini selanjutnya terkait dengan correlation between health and tourism requires the existence of a high level hygienic and sanitary condition, medical care, as well as good quality of drinking water. Jadi di sisi lain kita menyadari bahwa sumber daya alam kita itu terbatas. Sumber daya alam kita terbatas nggak sih? Atau masih tidak terbatas? Karena kan air didaur ulang gitu ya. Kita mengenal waktu SD, SMP, bagaimana siklus air, ada yang masih hafal nggak? Air menguap, kemudian jadi apa?
jadi awan gitu ya. Kondensasi ya. Berkondensasi ini pada ketawa-ketawa, ini ketawa masih ingat atau ketawa ingat apa nih? Ya, kan seolah-olah air itu sumber daya yang tidak terbatas gitu ya. Tapi pada faktanya semakin ke sini secara sosial, kita lihat dari lensa sosial kita, airnya semakin terbatas nggak? Terlebih dengan resapan-resapan air yang semakin berkurang setiap tahunnya. Wilayah resapan air diganti beton semua kan ya. Jadi barang yang semula itu jadi sumber daya yang tidak terbatas menjadi sumber daya terbatas karena kita yang membatasi gitu. Jadi itu memang yang berlaku. Sementara di sisi lain kalau kita lihat slides ini, yang namanya pariwisata itu kita nggak bisa sembarangan menyiapkan servis-servisnya dengan higienitas dan sanitari yang terbatas. Ya nggak? Ada standar-standar yang harus kita penuhi. Dan standar itu tuh tinggi sekali gitu untuk bisa memprovide fasilitas-fasilitas wisata yang higienis dan sanitasi yang mendukung itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang yang berada di industri pariwisata menyediakan fasilitas untuk wisatawan yang itu higienis, kemudian secara sanitasi itu bagus, mengikuti standar-standar yang ada di nasional dan internasional, tapi di sisi lain kita tidak harming environment. Environment itu termasuk dalamnya lokal ya. Di sisi lain kita tidak mengancam kedaulatan dan juga kebutuhan masyarakat terkait dengan sumber daya alam yang juga dikonsumsi oleh mereka. Gimana caranya? Nah itu yang selalu kita pikirkan gitu. Supaya kita juga nggak maruk hanya untuk pariwisata, tapi masyarakat juga bisa dapat. Supaya kita juga tetap menyediakan high quality tourism experience kepada wisatawan, tanpa harus menawarkan sanitasi yang tercemar gitu ya, pantai-pantainya kotor misalnya, tanpa harus seperti itu, tapi juga memberikan kualitas yang tinggi kepada wisatawan. Gimana caranya? Ini yang kita selalu upayakan, makanya kita duduk di sini di mata kuliah ini gitu. Dua kesadaran ini yang perlu selalu muncul dalam pengelolaan wisata, harapannya seperti itu. Kemudian di dalam SDGs gitu, Sustainable Sanitation, a Catalyst for Development, kalau teman-teman baca yang tengah ini, memang sanitasi yang berkelanjutan itu justru katalis yang besar sekali untuk pengembangan gitu, untuk development. Dan kalau teman-teman lihat air gitu ya dan lingkungan itu juga salah satu aspek sustainable development yang sangat amat diperhatikan sebetulnya jauh-jauh sebelum COVID ini berlangsung gitu. Ini yang terbaru yang tadi saya sampaikan, setelah 5 tahun atau 10 tahun terakhir baru ada artikel yang menulis tentang sanitasi dan higienitas lagi. Dan ini masuk ke artikel top tier jurnal ya, Tourism Management Perspective gitu. Ini jurnal Q1 yang nulis ilmuwan researcher teknik lingkungan tadi saya sampaikan dari Australia. Jadi bukan justru bidang kita, tapi dia menerbitkan di jurnal-jurnal kita gitu. Dia menuliskan terminologi baru. Makanya tadi di awal saya tanya, apakah ada yang pernah dengar WASH sebelumnya? WASH? Dia menuliskan terminologi baru. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal tentang hygiene sanitasi, itu aspek SH-nya saja, sanitation and hygiene. Tapi bagaimana WASH, WA-nya? Ternyata WASH itu, silakan di browsing, apa? Kira-kira W sama A-nya apa? Water, sanitation, and hygiene. Tadi saya udah searching. Oke, sudah searching ya. Oke, nggak apa-apa. Iya benar. Water, sanitation, and hygiene. Jadi kalau kita bicara tentang hygiene sanitation, mungkin sekarang terminologi yang lebih sering dikenal itu WASH. WASH-nya ini gitu. Karena jadi satu. Karena tadi kan ada definisi sanitasi yang menunjukkan itu spesifik ke pengelolaan atau manajemen yang mengatur fasilitas dan juga servis untuk pengelolaan hasil diskresi manusia ya, hasil pembuangan manusia. Terus ada juga yang mendefinisikan sanitasi diasosiasikan langsung dengan air. Akhirnya diambil jalan tengah. Kita menggunakan terminologi WASH gitu, jadi satu. Ngomongin tentang water, sanitation, dan hygiene. Ini ngomongin tentang hal yang sama. Bagaimana air, bagaimana sanitasi, bagaimana hygiene. Sebenarnya ngomongin hal yang sama. Bahwa inclusive WASH ini belum terlalu diperhatikan. Apa itu inclusive WASH? Dia menunjukkan kalimat inklusif ini ke bagaimana gender equality, disability, dan social inclusion ini harusnya jadi satu kesatuan pembahasan pada akses terhadap WASH, terhadap air, terhadap sanitasi, terhadap
higienitas. Kenapa coba? Ini pendapat yang sangat kuat sekali. Artikel dia itu menurut saya artikel yang apa ya? Saya baca artikelnya 8 kali gitu. Untuk memahami ini maksudnya apa? Kenapa dia lompatnya langsung ke inclusive wash padahal basic wash aja kita belum terpenuhi gitu. Jadi mereka menyebutkan di artikelnya bahwa selama ini isu-isu terhadap basic hygiene, basic water kebutuhan air dasar gitu ya, isu-isu yang muncul di situ tuh karena kita selama ini secara manajemen, secara policy tidak pernah memasukkan aspek inclusive wash itu, gitu. Jadi tanggung jawab terhadap akses air, kebutuhan air itu ada di mana kalau dalam rumah tangga? Tolong cariin air bersih itu ada di siapa? Ibu. Ibu. Gimana kemudian apakah mereka bisa mengakses air sebanyak akses airnya seperti kita? Belum tentu, Bu. Tergantung disabelnya apa. Tergantung disabelnya apa? Yang kedua tergantung apa lagi? Menurut Risa atau teman-teman yang lain? Tergantung air yang tersedia seberapa, Bu. Nah, itu sih. Tergantung air yang tersedia seberapa. Yang ketiga, ada yang belum disebutkan nih? Tergantung lingkungannya mendukung nggak untuk disability. Tergantung lingkungannya mendukung atau enggak untuk disability. Ya, itu. Akses itu tidak pernah kan kemudian dimunculkan dalam diskusi kebijakan untuk akses air di tempat kita. Gitu. Elemen-elemen itu. Kemudian yang terakhir ini social inclusion. Social inclusion ya siapa aja. Apakah hanya orang yang punya rumah yang bisa akses air? Memangnya orang yang di pinggiran jalan dia nggak butuh air gitu misalnya. Gitu, itu social inclusion masuk ke sini. Jadi tulisannya Loher dan kawan-kawan tahun 2021 ternyata saya nge-reviewnya 2020 gitu. Dia terbitnya 2021. Dia menuliskan tentang ini. Jadi menurut pendapatnya kalau dari awal kita sudah menentukan bahwa akses air ini kita tentukan aspek-aspek inclusive wash, jadi mempertimbangkan GEDSI ini, gender equality, disability, and social inclusion, maka kebutuhan air, krisis air yang sekarang terjadi gitu ya, akan bisa terselesaikan kalau secara umum polisinya itu nyambung ke semua aspek ini yang mereka sebutkan gitu. Karena memang selama ini mungkin teman-teman kalau ngelihat fenomenanya di Nusa Tenggara gitu ya, termasuk juga di Bali, bagaimana akses air ini tanggung jawabnya dilimpahkan ke seorang ibu gitu. Maunya bapaknya tuh ya udah mandi udah ada air, gimana caranya gitu. Gitu. Jadi hal-hal itu tuh ternyata selama ini mungkin kita secara tidak sadar tidak menyadari juga karena kan itu sudah terbiasa gitu ya di lingkungan kita dan itu keseharian kita ngelihatnya sebagai hal yang wajar akhirnya. Ternyata ini salah satu isu setelah dirunut jadi isu yang cukup penting harusnya dibentuk untuk membuat air dan sanitasi higienitas lain tuh lebih terakses untuk semua orang kayak gitu. Kurang lebihnya Loher saya nggak tahu bacanya ini Loher atau Luhur gitu ya. Yang jelas dia menuliskan tentang itu. Nanti teman-teman bisa cek artikelnya dia karena masih fresh from the open ini. Ini salah satu hal yang terakhir tadi kaitannya. Terus gimana? Kalau tadi kita ngomongin hygiene, sanitasi, kemudian wash dari sisi kita, dari sisi penyedia gitu ya, bagaimana kemudian inclusive wash ini ada nggak sih di perhotelan, inclusive wash ini ada nggak sih di destinasi? Ya kita temukan belum ada. Saya bisa sampaikan itu belum ada kebijakan itu. Jadi kalau teman-teman nginep di hotel mungkin ada berbagai macam atribut-atribut yang menunjukkan kalau hotel ini itu environmentally friendly, tapi kalian bisa eksplorasi lebih lanjut bagaimana kemudian mereka menerapkan inclusive wash atau enggak gitu. Pertimbangan-pertimbangan terkait itu ada nggak sih gitu. Itu bisa nanti terrefleksi dari fasilitas yang mereka sebenarnya punya di bangunan hotel itu. Kalian bisa cek nanti sanitasinya. Harusnya nanti akan ada kuliah lapangan ya. Saya kurang tahu nanti memungkinkan atau enggak untuk ngecek setiap fasilitas yang ada di destinasi gitu, termasuk hotel juga dan akomodasi lain. Nah, ini saya tampilkan dari sisi wisatawannya. Jadi bagaimana kemudian fasilitas publik yang mendukung keberlanjutan secara lingkungan ini sebetulnya fasilitas itu yang justru
mempengaruhi bagaimana perilaku wisatawan terhadap lingkungannya. Gitu. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat yang ada di slide ini. Saya mau melemparkan pertanyaan lagi, ada yang bisa menjelaskan ini, bagan ini, silakan. Saya mengizinkan kalau misalnya yang minggu lalu sudah menjawab, mau jawab lagi boleh gitu. Kalian jawab ini 5 kali pertemuan udah ngumpulin 10 skor loh. Silakan, diobral. Mungkin saya ingin mencoba Bu Intan. Silakan Risa. Baik, terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Jadi kalau misalnya yang saya lihat dari bagian ini ya Bu, seperti yang udah dijelaskan sama Bu Intan tadi sebenarnya. Jadi itu tourist environmental disturbing behavior itu tuh semua tergantung atau dapat dipengaruhi dari adanya public environmental facilities di setiap destinasi gitu Bu. Jadi kayak sebenarnya itu attitude-nya turis ke lingkungan, kayak yang itu yang di paling kiri, kalau dari yang paling kiri itu attitude-nya turis ke lingkungan, kebiasaannya mereka ke lingkungan, terus juga norma-norma subjektif mereka terhadap lingkungan yang ada di sana, terus juga persepsi mereka tentang kontrol kebiasaannya mereka di situ itu tuh semuanya itu kan istilahnya kayak, bentar Bu, saya lupa tadi mau ngomong apa Bu. Saya ulangi ya Bu. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang sebelah kiri ini, kalau misalnya teman-teman lihat itu kan dari attitude-nya turis ke lingkungan, terus juga norma subjektif mereka, terus juga persepsi kontrol behavior mereka, itu kan bisa membawa atau bisa berdampak ke turis, bisa memicu adanya intensi untuk turis itu merusak lingkungan di sekitar mereka. Nah, dan ini tuh bisa aja, itu awalnya tuh bisa hanya sebuah intensi, bisa juga dia langsung menciptakan kebiasaan itu gitu, kebiasaan merusak lingkungan itu. Nah, tapi ketika di tengah-tengah itu ada public environmental facilities yang baik buat turis di sana, itu pasti intensi mereka buat merusak lingkungan itu bakal berbeda dengan yang nggak ada public environmental facilities-nya, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Risa penjelasan ini. Saya mau obrol lagi. Silakan berikan contoh. Tadi kan penjelasan dari Baganya. Silakan berikan contoh dari apa yang tadi Risa sampaikan. Ada yang mau memberikan contoh? Izin masuk Bu. Silakan Ismail. Mungkin salah satu contohnya misal ada wisatawan yang menginap di hotel Bu. Terus mereka tuh ngirakan mereka bayar nih. Jadi bisa pakai listrik sepuas mereka, bisa pakai air sepuas mereka tanpa memikirkan apakah ini dipakai sesuai pada porsinya atau tidak. Mungkin itu bisa masuk Bu. Terima kasih. Oke, Risa kembali, silakan. Mungkin saya mau ngasih contoh Bu, ini sebenarnya pengalaman saya yang mungkin teman-teman pasti juga pernah ngerasain gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya saya ada di Indonesia itu kan bahkan jujur memang kalau misalnya saya ke destinasi-destinasi wisata yang itu bahkan udah terkenal, mereka tuh kayak ada tong sampah yang di situ memang udah dibagi jadi 3 gitu ya Bu, udah dibagi jadi 3 kayak misalnya untuk organik, berbahaya, sama yang non-organik seperti itu. Tapi isinya tuh sama aja Bu, semuanya isinya plastik gitu, nggak ada yang bisa membedakan gitu kan. Tapi waktu saya pergi ke luar Indonesia, fasilitas yang ada di sana, perilaku orang-orang yang ada di sana, yang mereka itu udah mulai membedakan mana sih yang
tong sampah untuk non organik mana sih, tong sampah yang organik mana sih, tong sampah yang untuk barang-barang bahaya. Nah itu saya jadi ikut buat istilahnya menjaga gitu loh Bu. Jadi kayak misalnya ketika saya di Indonesia mungkin saya kayak ya udah deh yang sama aja, tong sampah mana aja cemplung aja gitu kan. Tapi ketika saya ada di tempat lain yang memang fasilitas itu mendukung dan juga orang-orang yang ada di sana itu mereka juga udah melakukan kebiasaan tersebut, saya juga jadi terpacu untuk melakukan kebiasaan tersebut, dan itu saya bawa lagi waktu saya ke Indonesia gitu. Waktu walaupun kayak misalnya saya tahu misalnya di Indonesia tuh kayak masih udah deh tong sampah walaupun dibedain juga sama aja, tapi istilahnya kayak ini Bu, apa sih namanya? Lebih ada rasa buat ngejaga gitu. Jadi yang penting kita udah berusaha buat bedain gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Risa. Ada yang mungkin bisa memberikan contoh lain atau tidak setuju dengan contoh yang diberikan Iswan dan Risa? Saya obrol lagi satu orang, silahkan kalau ada yang mau memberikan contoh atau membantah atau menambahkan boleh. Ini nggak ada yang mau tambahan nih. Saya mau nyoba, Bu. Silakan. Saya mau nyoba ya, Bu. Mungkin nggak beda jauh dari sampah gitu, Bu. Saya pernah lihat mungkin sedikit cuplikan video ketika entah lupa entah Piala Dunia atau Olimpiade gitu, Bu. Ada supporter Jepang yang membersihkan tribun stadion, Bu, di situ, Bu. Jadi kayak hanya supporter Jepang saja di situ. Nah, itu jadi kayak mengundang intensi masyarakat seluruh dunia gitu. Jadi kayak terfokus orang-orang Jepang kok niat ya bersihin di stadion, padahal kan ada yang bersihin gitu loh. Nah, itu tuh jadi kayak attitude yang dari Jepang itu kayak kebiasaan atau tingkat kesopanannya jadi kayak ketahuan gitu loh. Oh, orang Jepang tuh nyata bersih ya gitu, Bu. Mungkin kayak saya lebih fokus di situ karena saya melihatnya kayak cukup shock gitu. Kalau di Indonesia kan orang mah buang-buang aja di stadion, nanti ada yang bersihin gitu kan, ada petugasnya. Kalau di orang Jepang itu ternyata sebersih itu gitu. Dan saya juga ada pengalaman dari orang tua sempat ke sana, katanya ibu saya ke sana ke Jepang itu bilang jalanan di Jepang itu nggak ada yang namanya sampah sedikit pun. Jadi sampai kalau ada hewan peliharaan yang buang kotoran, pemiliknya langsung membersihkan di tempat dan berhenti, langsung dibersihkan di situ, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vincent. Tadi menambahkan ya, fokusnya Vincent di tourist attitude towards environmental behavior-nya ya. Jadi karakteristik wisatawan melalui attitude-nya itu sebenarnya dia udah punya bawaan sendiri gitu ya, regardless of bagaimana public environmental system-nya sebetulnya gitu. Tadi Iswan juga menyebutkan bahwa tadi Iswan nyebutin tentang apa Iswan? Ini ya, apa tadi? Saya lupa. Apa tadi Iswan? Itu Bu, misalnya ada wisatawan di hotel ataupun di penginapan-penginapan lainnya, karena mereka mikir nih udah bayar, udah ngeluarin uang kan, jadi karena mereka udah berpikir punya kontrol akan sesuatu situ, jadi bisa jadi mereka menggunakan listrik. Ya. Oke, ya menarik. Ini sebenarnya cukup lengkap contoh yang diberikan teman-teman. Terima kasih Iswan, Risa dan juga Vincent. Jadi kalau tadi saya urutkan dulu ya dari atas. Vincent menyebutkan ini kita ambilkan contoh-contoh ini ke dalam bagian yang memang ada di sini gitu. Vincent menyebutkan contoh dari wisatawan Jepang itu sebetulnya adalah tourist attitude toward environmental behavior. Jadi katakan orang Jepang ini dia dari awal trait-nya itu memang dia sudah punya attitude tertentu terhadap environment gitu. Dia sudah punya karakter yang melekat ya, mungkin embedded dalam darahnya gitu ya kalau ngelihat sesuatu terkait dengan lingkungannya, termasuk mungkin teman-teman pernah lihat nggak sesuatu yang viral ketika musim haji, satu-satunya rombongan haji yang bawa kantong gede banget dan ngambilin sampah di sepanjang jalan ketika mau masuk ke Mina gitu ya, di sepanjang Mina dan juga ke ini mau lempar jumroh itu hanya kelompok wisatawan Jepang. Dia ngambilin itu. Jadi memang ada setiap wisatawan, setiap pengunjung itu mereka sebenarnya punya attitude sendiri gitu terhadap environment, termasuk tadi attitude-nya kita ya. Saya tidak hanya menyebut Risa ya, attitude kita terhadap environment gitu di sini dan di luar negeri itu mungkin memang akan berbeda karena kita punya attitude yang memang sudah membudaya gitu ya di kitanya. Kemudian tadi Iswan menyebutkan tentang tourist perceived behavioral control. Ini sebetulnya yang cukup kuat ya di kita. Kadang mungkin bagi orang lain juga, terutama orang-orang
saya nggak mau melakukan ini sih kayak semacam stigma gitu, tapi mungkin sebagian besar dari kita memang ketika merasa sudah membayar, kita merasa punya kontrol ya, kontrol yang kita persepsikan bahwa kita punya kontrol, kita punya persepsi atas tindakan-tindakan tertentu, terutama ketika kita punya power ya, power setelah bayar gitu, jadi kita merasa punya power. Dan itu juga menentukan bagaimana behavior kita ke depannya. Nah, subjective norm ini sebenarnya mengacu pada bagaimana norma-norma yang memang membentuk wisatawan tersebut gitu ya, wisatawan tersebut berasal dari mana. Dari ketiga aspek ini sebetulnya semuanya berpotensi yang ada di tengah ini, intention gitu ya, berpotensi untuk kita berniat untuk melakukan sesuatu yang mungkin mengganggu lingkungan. Ini kata-katanya adalah disturbing behavioral, maksudnya adalah mencemari lingkungan gitu ya secara sederhananya. Jadi walaupun ya tadi wisatawan Jepang mungkin mereka punya attitude yang bagus, tapi mungkin di luar Jepang dia mungkin ada keinginan itu, mungkin. Tapi bisa jadi karena subjektif normnya mereka lebih kuat ya, akhirnya keinginan itu nggak ada. Tapi di sini dituliskan bahwa prinsipnya itu sebenarnya kita semua dari ketiga aspek ini tuh ada keinginan untuk tadi mencemari lingkungan sebagai wisatawan gitu ya. Termasuk ini tadi ada garis langsung dari turis perceived behavioral control, wisatawan yang merasa punya power mungkin ya, jadi dia punya kontrol yang mereka persepsikan bahwa mereka tuh punya kontrol itu gitu. Itu bisa langsung, tidak hanya ke intensi, tapi mereka langsung merusak lingkungan itu, langsung ke behavior. Dan yang di tengah ini kan baru sebatas keinginan ya, willingness, intention, niat. Nah, yang merah ini adalah moderating factor atau apa? Faktor-faktor yang memfasilitasi. Apakah kemudian public environmental facilities-nya itu membuat keinginannya berubah menjadi perilaku, keinginan untuk merusaknya itu benar-benar jadi merusak, atau justru bisa mencegah. Nah, berdasarkan bagan ini, kalau public environmental facilities-nya itu bagus, itu bisa mencegah perilaku merusak, persis yang tadi dicontohkan sama Risa. Mau buang sampah, tapi kayak manajemen sanitasinya itu, oh ya di sana ada tempat sampah kok deket, kok sejangkauan, jadi nggak jadi buang sampah sembarangan, gitu. Buang sampahnya jadi ke tempat sampahnya itu. Itu sebenarnya contoh sederhananya kayak gitu. Jadi public environmental facilities ini sebenarnya tadi bahasa lainnya adalah manajemen rekayasa sanitasinya gitu. Itu seperti apa? Contoh sederhana yang lain gitu ya. Yang bermasalah nih misalnya di berbagai macam negara ini kebijakan terkait toilet itu beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang merasa bahwa toilet itu harusnya di sepanjang fasilitas publik supaya wisatawan bisa nyaman kalau mau pipis, mau pup gitu ya. Tapi ada yang menganggap justru toilet yang terbuka untuk umum dan berada di sepanjang fasilitas publik itu membuat banyak gelandangan itu semakin muncul. Gitu. Itu mendatangkan banyak orang-orang yang tidak punya rumah tapi kemudian dia bisa bertahan hidup karena ada banyak fasilitas toilet di sana. Nah, ini kebijakannya beda-beda banget. Itu mungkin salah satunya ketika kemudian wisatawan itu ya membutuhkan fasilitas toilet gitu. Ketika di suatu destinasi sengaja dibatasi fasilitas toiletnya, itu akan mempengaruhi nggak menurut kalian terhadap behavior-nya wisatawannya? Mempengaruhinya sejauh mana? Kalau mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhinya sejauh mana? Saya mau dengar, silakan suara-suara yang lain juga boleh loh. Halo, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau berpendapat, ini kira-kira fasilitasi misalnya, fasilitas toilet, kita ngomongin tentang toilet. Kalau itu dibatasi di destinasi atau di tempat-tempat publik, kalau itu mempengaruhi atau tidak ke wisatawan, dan kalau mempengaruhi akan sejauh mana, kalau tidak mempengaruhi sejauh mana? Mungkin saya ingin berpendapat, Bu. Silakan. Saya ingin mengonfirmasi ya Bu tadi, maksudnya Bu Intan itu fasilitas toilet yang ada di destinasi wisata itu akan mempengaruhi wisatawan
atau tidak mempengaruhi gitu ya Bu. Dan kalau mempengaruhi kenapa, Iya. kalau tidak mempengaruhi kenapa. Gitu. Mm. Itu maksudnya mempengaruhi dalam hal jumlah atau bagaimana? Perilaku. Oh baik. Kalau misalnya dalam hal perilaku ya Bu, kalau misalnya jumlah toilet umum ya, fasilitas toilet umum, kalau menurut saya itu malah justru di destinasi kalau misalnya toilet umumnya itu istilahnya nggak terbatas gitu ya Bu, nggak cuman di akhir dan di awal destinasi doang, misalnya kayak gitu kan Bu, itu mungkin akan jauh lebih mempengaruhi perilaku dari wisatawan itu ya Bu. Jadi kayak kadang itu kan banyak wisatawan yang mereka itu taunya kalau misalnya di toilet itu pasti ada tong sampah gitu. Jadi mereka kalau misalnya mau buang sampah tuh nanti cenderung nyari toilet kayak gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya toilet aja terbatas itu biasanya mereka tuh bakal cenderung buat buang sampah tuh sembarangan, terus juga kayak kurang menjaga kebersihannya juga, jadi jarang cuci tangan mungkin, terus juga nanti pasti mereka bakal lebih banyak protes gitu ke pihak manajemen destinasinya gitu Bu, kenapa kok toiletnya nggak ada ya kayak gitu-gitu Bu, biasanya gitu. Jadi menurut saya itu mempengaruhi Bu. Terima kasih. Ya, ternyata masih di mute. Kalau menurut Risa ini ya mempengaruhi bagaimana kepuasan selama stay gitu ya, mempengaruhi kepuasannya. Kalau yang lainnya silakan, ada lagi nggak? Izin masuk. Pembatasan toilet misalnya, silakan. Sebelumnya saya pernah lihat kasus ada misalnya kalau adanya keterbatasan akan toilet itu bisa saja wisatawan itu dalam tanda kutip itu buang air kecil sembarangan Bu, bisa di bawah pohon ataupun mencari lubang-lubang di sekitar destinasi wisata seperti itu Bu. Kadang ada sih kasus seperti itu. Makasih. Karena kan udah kebelet ya. Oke, iya. Ini sangat faktual sekali ya contohnya yang diberikan Iswan ya. Praktik-praktik di lapangannya yang mungkin sering ditemui gitu. Terutama mungkin teman-teman juga sering menemui beberapa destinasi yang baunya itu jadi tidak sedap gitu karena fasilitas toilet yang terbatas. Ini saya akan memberikan 2 gambaran, teman-teman. Yang pertama, sebetulnya pembahasan ini itu dekat banget sama diskusi terkait dengan cabang ilmu namanya Human Geography. Pernah dengar nggak? Human Geography itu juga terkait dengan spasial, bagaimana kemudian sebuah kota, tata kota juga itu ya, itu mengatur letak-letak fasilitas publiknya untuk bisa mendukung kebahagiaan dari warga lokalnya, gitu. Nah, ini implikasinya ke tadi, pembatasan toilet di tempat umum karena mereka mengutamakan kebahagiaan warga lokalnya karena banyak sekali yang cukup merasa terganggu ketika fasilitas-fasilitas publik untuk kebutuhan dasar manusia termasuk toilet itu kalau justru dipenuhi, itu akan mendatangkan tadi saya bilang, gelandangan, pengemis, orang-orang yang tidak punya rumah itu semakin banyak karena mereka bisa bertahan di situ karena ada toilet. Iya nggak? Jadi di sisi lain dari perspektif itu gitu ya, justru itu mempercantik tata kotanya gitu, dianggap seperti itu. Gitu. Karena jadinya kan nggak ada pemandangan kumuh. Karena toilet itu dianggap menjadi sumber orang yang tidak punya rumah untuk berkerumun di situ. Karena dia membersihkan diri di situ, jemur baju di situ, mandi di situ, gitu. Karena dia kan nggak punya rumah gitu ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kebijakan ini sebagian besar diterapkan di negara-negara maju. Akibatnya apa? Kalau teman-teman lihat di Prancis, di daerah sekitar Eiffel itu nggak seindah yang ada di gambar gitu ya. Ada yang pernah ke daerah sekitar Eiffel nggak? Yang ada di Prancis ya, bukan yang ada di Wonosobo ya. Eiffel yang ada di Prancis, beda sama yang di Wonosobo. Gitu. Ada yang pernah nggak? Jadi ini gambaran satu gambaran. Di sisi lain, ketiadaan toilet ini dianggap untuk membentuk wajah kota yang lebih cantik supaya tidak ada kalangan pengemis, gelandangan yang kemudian mengerumun dan tinggal di wilayah sekitar toilet karena mereka kalau dengan toilet umum kan mereka bisa membersihkan diri di situ. Tapi di sisi lain betul tadi wilayah-wilayah itu destinasi itu jadi bau pesingnya naudzubillah gitu.
Kalau teman-teman ke Eiffel yang nggak terlihat itu bau pesing di mana-mana. Prancis, di kota Parisnya, itu gang-gangnya itu banyak sekali bau. Karena pada akhirnya itu, orang sulit mengakses toilet, dia sembarangan gitu. Untuk, membuang diskresi mereka di sembarang tempat gitu ya. Jadi di satu sisi, secara penampilan jadi kelihatannya cantik, tapi secara rasa jadi semuanya tercemar gitu ya, bau dan lain sebagainya, polusi-polusi yang lain itu terjadi. Ya, terus di sisi yang lain gambarnya tadi yang Iswan sampaikan juga bahwa justru itu ya tadi gambarannya akhirnya membuat wisatawan gitu ya merasa tidak nyaman karena dia tidak terfasilitasi dengan baik gitu. Tidak terfasilitasi dengan baik, dia akhirnya akan sembarangan, dia akan melakukan perilaku yang mungkin ini tadi disebut dengan tourist environmentally disturbing behavior gitu. Jadi memang kadang-kala kebijakannya itu dalam pengembangan pariwisata, terutama di ruang-ruang publik, kita perlu diskusi dengan orang yang memang mendesain tata kotanya. Untuk itu kita penting. Dari sisi kita mungkin akan hanya mengutamakan wisatawan ya, gimana caranya supaya wisatawan nyaman, tadi yang disebutkan oleh Iswan. Gimana caranya supaya wisatawan jadi dia nggak pipis di sembarang tempat gitu, nggak di lubang-lubang yang tadi Iswan sebutin ya, gitu, nggak di pohon, di mana gitu. Tapi di sisi lain, ada policy maker yang dia mengutamakan tentang gimana caranya mempercantik kota supaya tidak kemudian mendatangkan pengunjung yang tidak diundang. Kalau wisatawan kan sebenarnya pengunjung yang diundang ya, tapi pengunjung yang tidak diundang nih gimana fasilitasinya. Jadi kita berada di dilema ini dan kita tidak boleh bisa menutup mata tentang itu gitu. Jadi ketika membahas bagaimana tourist attitude behavior, tourist subjective norm, tourist behavioral control terhadap tourist environmentally disturbing behavior, kemudian ditengarai di sini bahwa moderating factor-nya adalah public environmental facilities. Kita perlu duduk bersama dengan tadi orang-orang yang mengembangkan kota gitu. Orang-orang yang punya kewenangan untuk tata kotanya, terutama di destinasi-destinasi publik yang terbuka ya, bukan yang private ya. Kalau di Jogja di mana? Ada nggak gambarannya? Kira-kira gimana? Lokasi yang kita bisa duduk bersama membicarakan ini, ngomongin tentang fasilitas yang dia punya isu sanitasi dan hygiene misalnya, tapi juga memungkinkan ada isu yang muncul yang lainnya. Di Jogja di mana kira-kira gambarannya? Atau mungkin di tempat kota kalian ya? Boleh kalau mau menyebutkan di tempat kota kalian dengan karakteristiknya silakan. Ada yang kepikiran ini kira-kira di sudut-sudut kota mana? Oh, permisi Bu Intan, saya izin bertanya. Ini berarti maksudnya Bu Intan itu gimana ya Bu? Saya masih kurang paham. Maksudnya tuh di sudut Jogja mana, misal di sudut kota kita mana yang itu kita bisa bahas tentang kebersihan lingkungan atau gimana ya Bu? Mohon maaf Bu. Oke, baik. Saya konfirmasi ulang ya pertanyaan saya. Saya minta teman-teman membayangkan suatu wilayah gitu ya, boleh di Jogja, boleh di luar Jogja, di kawasan kota kalian gitu. Yang wilayah itu tuh dia punya potensi wisata yang tinggi. Dia adalah ruang publik gitu. Bukan shared place ya. Atau mungkin juga bisa shared place sih. Ingat nggak shared place di Pengantin Pariwisata? Shared place itu di mana warga lokal tuh beraktivitas, tapi di situ juga jadi pusat wisatawan juga ya. Shared place. Jadi ruang publik gitu ya, yang itu bisa jadi juga shared place, yang potensi wisatanya tinggi sekali. Kita bisa melihat ada indikasi wisatawan tuh datang ke situ. Tapi kita juga sudah bisa melihat bahwa di situ tuh ada isu terkait sama sanitasi dan higienitasnya juga. Gitu. Dan di sisi yang sama, kita berpikir bahwa kalau kita merekayasa sanitasinya melalui manajemen yang kita pikirkan melalui public environmental facilities, itu bisa sebenarnya kita taruh di situ gitu. Kita susun rekayasa manajemen hygiene dan sanitasi melalui public environmental facilities di tempat itu tuh bisa. Tapi di sisi yang lain bertabrakan dengan tadi, dengan keperluan kebijakan lokal yang ingin mempercantik kota, yang dia nggak mau nantinya ketika dibangun fasilitas-fasilitas tertentu justru mengundang pengunjung yang tidak diundang tadi.
Ada gambaran nggak kira-kira itu wilayahnya di mana? Bisa dipahami sampai sini pertanyaannya? Bisa. Bisa ya? Boleh saya minta kalian membayangkan gitu, di wilayah kalian sendiri. Kan kalian yang mengenali nih wilayah-wilayah kalian. Itu kira-kira di mana kira-kira? Ada nggak? Pasti ada gitu. Saya yakin ada, setiap kota tuh pasti ada. Tapi di mananya? Mungkin di sudut mana kalian bisa ceritakan. Silakan. Saya izin berpendapat. Silakan Akbar. Oke, pas suara saya terdengar ya? Terdengar ya suara saya, Bu? Terdengar. Ya mungkin kalau menurut saya tadi kan konteksnya kayak kayak misalnya toilet tadi, kayak toilet itu kan kayak satu hal yang dibutuhkan oleh wisatawan, tetapi di sisi lain oleh warga lokal toilet itu dianggap sebagai eh, yang permasalahan sosial kayak gelandangan dan lain sebagainya. Itu tapi contohnya kan lebih ke situ kan tuh konteksnya. Oke, tapi oke, saya mau coba pakai sebuah contoh. Mungkin tempat yang apa ya, kalau sekiranya itu cocok kalau buat sisi kita berdebat soal itu mungkin di alun-alun ya, Bu, ya. Alun-alun itu kan kayak luas gitu tempatnya, kayak luas, terus di situ juga butuh beberapa, ya kalau bagi gue yang wisatawan kan butuh toilet juga gitu, karena itu ruang terbuka kan, ya nggak mungkin dong kita kayak eh di sembarang tempat gitu, jadi kayak ya butuh toilet di situ. Tapi di sisi lain kalau saya lihat di alun-alun di daerah saya ya di Boyolali itu, karena alun-alunnya itu luas, itu sering jadi tempat apa ya, kayak para gelandangan itu kayak buat tidur dan lain sebagainya gitu, orang-orang yang homeless atau nggak punya rumah gitu, sehingga eh, karena adanya apa ya, kayak fasilitas toilet itu di masjidnya gitu, jadi kayak orang-orang itu lebih jadi sering apa ya, kayak tidur di masjidnya gitu, sehingga banyak kayak ya tadi yang dicontohkan sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin kalau buat kalian kan tanya ini contoh konteks tempatnya kan ya, Bu, jadi mungkin kalau menurut saya di sekitar alun-alun Ibu, mungkin mohon maaf kalau kurang jelas juga itu tadi, karena ya gitu. Terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, mantap Akbar, terima kasih banyak. Iya, itu salah satu tempat yang mungkin bisa kita apa ya, kontekstualisasikan ya di kasus ini di alun-alun. Jadi bagaimana kemudian kita akan membangun public environmental facilities gitu di alun-alun sebagai salah satu tourist destination ya, mungkin tourist attraction pada kota-kota tertentu ya. Kalau kota-kota kecil gitu kayak kota asal saya, alun-alun jadi shared place yang jadi tourist attraction gitu. Terus kalau mau bangun public environmental facilities untuk wisatawan yang berkunjung tuh gimana gitu. Eee, itu mungkin juga isu yang ditemui ya di kota-kota lain. Makasih Akbar. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman sudah bisa berpikir tuh kayak Akbar gimana nih caranya kemudian kalau misalnya mau dibangun public environmental facilities untuk memuaskan wisatawan, tapi di sisi lain supaya tidak mendatangkan isu sosial yang lain, itu gimana caranya gitu. Saya melihat ada tangannya Vincent, silakan Vincent, setelah ini Anur. Izin jawab ya, Bu. Silakan. Ya, jadi di Purwokerto tuh ada daerah namanya Baturaden, Bu. Mungkin kalau di Jogja semacam Kaliurang gitu ya, Bu. Daerah yang dingin gitu, penuh dengan destinasi yang lebih ke alam gitu. Nah, di sana tuh kayak terjadi penumpukan destinasi yang kayak di satu daerah gitu, satu area, tapi ada sekitar 4 atau 5 atau lebih gitu destinasi, mulai dari destinasi yang alam maupun kayak restoran juga ada, dan ada juga apa namanya, peternakan sapi, Bu, di situ, Bu. Jadi kayak padat banget, Bu. Walaupun itu satu daerah di situ, itu ada peternakan sapi, ada penjual tanaman juga di situ juga banyak, Bu. Tanaman tuh kayak berjejeran gitu, Bu. Terus ada restoran, ada saung gitu. Jadi kayak terjadi kepadatan, Bu. Padahal di daerah itu, di daerah Baturaden itu juga terdapat pemukiman penduduk gitu. Mungkin salah satu daerahnya mungkin Ketenger namanya, Bu, namanya desa wisata begitu, Bu. Salah satu desa wisata di Purwokerto gitu. Nah, di situ tuh kayak saya melihatnya sih jadi kayak warga-warga sekitar tuh jadi kayak terdampak gitu, Bu. Jadi kan pariwisatanya terlalu numpuk di satu area, jadi kayak mungkin terjadi degradasi lingkungan gitu, Bu. Jadi kan kayak semacam mass tourism gitu. Jadi kayak numpuk ke satu destinasi, satu area yang penuh dengan destinasi. Jadi di weekend itu sangat padat, apalagi di kondisi seperti sekarang ya, Bu, yang pandemi, gimana kita harus menjaga jarak, tapi itu restoran aja sampai nggak ada kursi atau meja yang sisa, Bu, saking penuhnya, Bu, itu, Bu. Jadi itu juga berdampak terhadap kesehatan dan berdampak terhadap lingkungan, Bu, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke,
Kalau menurut Vincent berarti kemungkinan rekayasa public environmental facilities yang mungkin bisa ditambahkan untuk bisa mengurangi tourist environmentally disturbing behavior itu apa di daerah situ, di Ketengger situ? Kalau saya lihat sih mungkin gimana ya Bu, kayak manajemennya gitu loh Bu, kayak bukan penambahan atau pengurangan, tapi kayak pengaturan lokasi sih Bu, lebih tepatnya Bu. Kayak soalnya di Baturaden itu tuh kayak Kaliurang Bu, misalnya ya Bu, tuh ada rame padat di satu tempat di Kaliurang, terus turun dikit kayak kosong gitu loh Bu. Turun dari Kaliurang tuh udah nggak ada apa-apa gitu Bu. Jadi kayak Sleman naik ke atas langsung Kaliurang, ya di tengah, di antara di perjalanan menuju Kaliurang kan nggak ada apa-apa gitu loh Bu, maksudnya gitu Bu. Nah mungkin penempatan lokasinya aja mungkin harus lebih disebar mungkin bahasanya ya Bu, karena melihatnya terlalu padat Bu, kayak jadi kadang tuh macet gitu loh Bu, walaupun kondisinya malam hari. Seperti itu Bu, makasih. Oke, baik. Terima kasih Vincent. Ini Vincent mengusulkan untuk adanya mungkin zonasi ya, supaya turis flow-nya itu lebih terdistribusi mungkin gitu ya. Baik, saya mau Anur, saya mohon izin ini karena ternyata ada beberapa tangan teman-teman yang baru muncul gitu ya. Nanti saya susulkan Anur dan Risa di akhir ya nanti. Saya mau ke ini dulu, Delvian, kemudian Erla dan Agil. Silakan Delvian dulu. Ini Bu, jadi saya tuh kepikiran ini kalau misalnya di daerah saya tuh ada kayak kebun teh gitu, jadi di daerah perbukitan gitu, kebun teh tuh dingin dan juga ada mata airnya gitu kan. Jadi di situ itu juga tempat wisata dan cukup ramai juga. Tapi masalahnya tuh pengelolanya itu kebanyakan tuh cuma warga lokal yang kadang tuh nggak cuma kayak tukang parkir, terus pokoknya pengelolanya tuh belum lengkap gitu. Nah, jadi di situ tuh banyak mata air yang digunain sama warga. Tapi kalau misalnya nanti banyak wisatawan yang datang, saya mikirnya ini malah bukan bikin sanitasinya jadi bagus, tapi malah kayak merusak gitu, karena kan pengelolanya juga belum maksimal gitu, Bu. Jadi kayak saya mikirnya mungkin kalau misalnya di daerah pegunungan gitu, ada sanitasinya yang udah bagus, tapi kalau didatengin wisatawan dengan pengelola yang belum terlalu kompeten, takutnya malah merusak sanitasi. Atau mungkin Winta nanti punya solusi lainnya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, Delvian, kamu di daerah mana itu? Saya di Ngawi, Bu. Yang saya maksud tadi tuh Jamus, kebun teh Jamus. Oke, di Ngawi, Jawa Timur ya, berarti? Iya, Ibu. Oke, terima kasih Delvian. Ini menarik malahan tadi kalau Delvian menekankan bahwa resources di pegunungan tuh bagus gitu, natural resources-nya. Tapi kemudian SDM-nya belum mungkin terekspos gitu ya, pengetahuan terkait hygiene dan sanitasi yang cukup, sehingga ketika kemudian dibangun misalnya fasilitas untuk wisatawan, justru wisatawannya mungkin akan mencemari lingkungan gitu ya. Nah, tadi nanya gimana solusi dari saya gitu. Solusi dari saya itu kemungkinan public environmental facilities-nya itu tidak hanya dibangun secara fisik, ya kan? Tapi juga bagaimana penyiapan SDM-nya, karena kan bagaimanapun bangunan fisik mungkin tidak akan selalu bertahan lama dibandingkan dengan sumber daya yang manusianya kan, manusia yang akan meregulasi. Jadi mungkin di sini Delvian bisa menambahkan gitu, mengusulkan gimana caranya bikin artikel ya, bikin tulisan bahwa public environmental facilities ini harus ditambah dengan bagaimana public environmental policy untuk memanage atau meningkatkan capacity building dari SDM yang ada di tourist destination-nya, sehingga tourist environmentally disturbing behavior-nya bisa tertanggulangi gitu. Jadi moderating factor-nya mungkin ada 2 gitu ya, di kawasan-kawasan yang memang sumber daya manusia dari pengelola wisatanya belum aware terkait dengan hygiene sanitasi. Mungkin gitu, Delvian ya. Selanjutnya, Erla, silakan Erla. Iya, terima kasih Bu Intan. Selamat sore. Kalau saya di daerah Prawiro Taman sih Bu.
Jadi saya itu pernah sempat nginep di rumah teman saya yang di daerah deket Pasar Prawiro Taman. Itu kan memang kalau malam itu kan dijadikan wisata malam gitu ya Bu, sebagian buat turis-turis gitu seperti itu. Yang saya lihat kalau malam itu malah terlihatnya tuh kumuh dan saya sempat banyak lihat kayak beling-beling botol, sampah-sampah, tapi itu nggak dibersihin gitu loh Bu. Bahkan sampai mepet-mepet di daerah pemukiman warga. Nah, itu menurut saya tuh malah kayak mengganggu gitu Bu. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, kalau menurut Erla, public environmental facilities-nya apa yang memungkinkan supaya itu justru nggak ganggu warga, tapi juga mungkin bisa memfasilitasi wisatawan dengan lebih baik. Kira-kira apa? Ada nggak fasilitas apa publik yang bisa menyelamatkan itu? Mungkin kalau saya sendiri lebih ke pembuangan sampahnya ya Bu. Jadi itu banyak kayak kaca-kaca yang saya tadi diceritain kayak botol-botol kaca seperti itu, mending jadi dibuatkan kayak tempat pembuangan sendiri gitu Bu. Jadi nggak meresahkan warga-warga juga kan. Kadang kalau misalnya ada orang nggak pakai sandal atau gimana itu kan kayak meresahkan gitu loh Bu. Soalnya saya waktu itu ngelihat banyak banget botol-botol yang kayak berserakan gitu loh Bu. Dan terus kayak mungkin keamanannya juga sih Bu, karena saya waktu itu nginep di rumah teman saya itu kayak waktu itu masih PPKM dan itu kayak masih jalan-jalan aja gitu loh Bu. Ya menurut saya kurang tertib aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Erla. Itu udah bisa jawab ya, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan platform ini, kemudian kita lihat, oke, itu terus environmentally disturbing behavior ini tidak hanya disturbing environment secara fisik, tapi juga non-fisik ya, sudah mengganggu warganya. Jadi kira-kira rekayasa public environmental facilities-nya apa? Tadi Erla menyebutkan kemungkinan tempat foto kaca, bekas minuman gitu ya. Dan itu gimana caranya? Bisa diimplementasikan secara langsung, mungkin CD, atau mungkin menggandeng pemerintah lokal setempat ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan. Jadi saya senang sekali teman-teman sudah bisa cukup memahami ya konsep-konsep ini. Jadi bagaimana kita memperlakukan sanitasi dan higienitas di lingkungan kita itu memang perlu bagaimana konteks yang kita temui di lapangan, isu-isu yang kita temui di lapangan. Jadi sangat kontekstual memang sifatnya. Terima kasih. Selanjutnya Agil, silakan Agil. Baik, selamat sore Bu Intan. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas sekali. Baik, jadi di daerah saya di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Kemiri, itu ada salah satu destinasi wisata baru yang destinasi tersebut itu ya meskipun belum memenuhi 4A, namun dapat dikatakan sebagai destinasi wisata yang baru karena dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Dan permasalahan ini itu saya ketahui ketika pada matkul hukum pariwisata, saya melakukan observasi langsung menuju destinasi dan ternyata saya di sana agak sedikit terkejut karena objek atau yang mereka jadikan atraksi wisata itu justru masyarakat manfaatkan sebagai sanitasi kebutuhan sehari-hari seperti minum, kemudian untuk mencuci baju dan juga untuk kebersihan tubuh. Dan sayangnya di sana itu karena memang saat saya tanya dengan pengelola desa itu belum ada Pokdarwis atau organisasi tertentu yang menaungi wisata tersebut. Jadi dibiarkan begitu saja dan di sana yang disayangkan adalah ketika ada pengunjung yang tidak mengetahui dari fungsi air terjun tersebut, kemudian mereka melakukan kegiatan mandi dan bahkan membasuh dengan sabun di area tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan polusi air yang bahkan mungkin sendiri masyarakat yang menggunakan mata air tersebut tidak mengetahui kalau ternyata air yang mereka gunakan itu tidak layak untuk kegiatan kebersihan sehari-hari. Dan di sini saya waktu itu sempat terlintas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama untuk mengadakan
larangan kepada kunjungan wisatawan untuk melakukan mandi di area air terjun tersebut karena dapat mengakibatkan terjadinya polusi air. Kemudian saya juga melakukan apa ya, alternatif lain bahwa mungkin bisa saja dibuatkan semacam wahana air di seberang air terjun karena saya melihat saat itu ada sebuah space yang cukup luas dan itu juga masih masuk ke dalam area wisata sehingga saya rasa itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membuat kolam air mungkin untuk wisatawan yang ingin mandi di sana dan kemudian saya juga waktu itu memberikan alternatif kepada pihak destinasi bahwa mungkin di sini perlu adanya teknologi tambahan untuk filter air karena saya melihat di sana mereka belum ada filter air sehingga air yang mengalir ya begitu saja tanpa adanya saringan untuk kebersihan sendiri. Mungkin itu Bu Intan, terima kasih. Oke, terima kasih Agil. Saya senang sekali nih dengernya Agil mencoba untuk merefresh ya pekerjaan di mata kuliah lain gitu ya, ternyata relevan ketika diskusi di mata kuliah ini gitu. Dan tadi juga ada solusi-solusi yang coba Agil tawarkan ya melalui pengelola tadi. Jadi public environmental facilities-nya justru tadi Agil menawarkan dengan mungkin analisis yang singkat ya tadi untuk memberikan atraksi lain sehingga wisatawan ini bisa melakukan aktivitas untuk mandi dan lain sebagainya di luar air terjun tersebut gitu. Jadi memang public environmental facilities ini bisa beragam. Tadi sekali lagi tergantung dengan konteksnya gitu dan dengan siapa saja kita perlu diskusi itu salah satunya tadi dengan memang orang-orang yang berwenang untuk tata ruang ya sebelum kita melakukan rekayasa publik untuk pengaturan hygiene dan sanitasinya. Terima kasih Agil untuk sharingnya. Terakhir Anur ya. Risa tadi tidak jadi ya menurunkan tangannya. Anur silakan Anur. Baik, Bu Intan, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin teman-teman tadi kan banyaknya wisatawan, jadi dampak dari wisatawan ke masyarakat. Kalau di Cirebon, di kotaku sendiri itu malah masyarakat ke wisatawannya kayak gitu. Soalnya di daerah Talun itu ada river tubing gitu, Bu. River tubing di mana si sungainya itu dipakai sama masyarakat juga untuk cuci dan dulu sih sampai parahnya sampai ya karena belum ada jamban gitu, jadi pada buang air di sana gitu. Namun itu jadi berpengaruh ke tempat wisatanya, ke river tubingnya, karena airnya jadi keruh, kotor, baik deterjen dan lain-lain. Nah, mungkin solusinya kalau pas saya SMA itu, jadi kayak beberapa sekolah, siswa itu diminta untuk sosialisasi kampanye tentang sanitasi gitu Bu, dari BBWS. Nah itu udah mulai berjalan, jadi udah mulai berkurang untuk buang air di sungainya. Cuman ada beberapa sampai sekarang tuh masih untuk nyuci di sungai gitu. Padahal sih sungainya kotor ya Bu, cuma nggak tahu kenapa pada nyuci di situ. Terus mungkin fasilitas yang dapat mengurangi itu dengan adanya kayak toilet untuk di suatu desanya gitu. Atau misalnya kayak ada tempat nyuci gitu deh, nyuci terbuka gitu di desa itu untuk mengurangi adanya limbah bukan limbah sih, pencemaran air ke destinasinya juga gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anur contohnya ya. Cirebon itu memang salah satu wilayah yang kemudian dia punya isu ya terkait dengan air sebagai sumber daya alamnya karena memang kan lokasinya di pesisir. Kemudian mungkin juga secara sanitasi infrastruktur sanitasinya belum memadai. Jadi tadi contoh yang diberikan Anur memang cukup relevan. Anur, kamu bisa ngambil topik itu tuh untuk skripsi karena secara umum juga wilayahnya itu masih sangat butuh rekayasa sanitasi dan higienitas tuh untuk diteliti. Terima kasih kontribusinya Anur. Teman-teman, saya cukupkan untuk contoh yang kalian berikan ya. Saya mengapresiasi sekali setidaknya dari bagian yang memang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Risa ya. Sudah cukup, saya pikir sudah cukup untuk bisa dipahami ya bagaimana 3 aspek ini yang sebelah kiri ini sebetulnya bisa langsung membuat wisatawan berkeinginan untuk merusak atau mencemari lingkungan atau bahkan dia langsung melakukan hal itu, tapi dengan adanya public environmental facilities
atau fasilitas-fasilitas umum yang dibuat untuk merekayasa lingkungan lebih bisa berkelanjutan, lebih bersih, itu bisa menjadi moderating factor atau bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk bisa kemudian friendly mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut begitu. Ada satu aspek yang saya belum jelaskan di pertemuan ini. Ini saya minta teman-teman untuk mencari sendiri nanti tentang CHSE ya. Tadi saya kan sampaikan bahwa kita akan membahas tentang hygiene, sanitasi, kemudian tadi ada WASH juga ya, water sanitation and hygiene. Kemudian ini CHSE. Saya ingin teman-teman nanti mencari tahu secara spesifik sebelum pertemuan minggu depan, insya Allah kita online lagi nanti. Kenapa saya mintakan kalian mencari sendiri terkait CHSE? Minggu depan akan saya jelaskan gitu ya, konteksnya seperti apa, tapi dimohon untuk mencari apa itu CHSE, mengapa itu CHSE, dan bagaimana CHSE, dan pada konteks seperti apa CHSE itu muncul. Begitu. Karena ini konsep yang sangat kontekstual, yang mungkin baru muncul dan lebih frekuent didiskusikan, lebih sering didiskusikan pasca pandemi. Jadi saya ingin dengan observasi masing-masing, ya observasi kalian secara daring gitu, nanti akan menemukan secara sendiri gitu. Oh ternyata CHSE itu ini, dan kenapa muncul CHSE, bagaimana muncul CHSE, dan konteks seperti apa yang membuat CHSE ini muncul, teman-teman akan menemukan sendiri, dan kita akan diskusikan untuk membuka pertemuan minggu depan. Begitu ya teman-teman ya. Apakah kemudian tugas ini wajib? Silahkan dikerjakan gitu, karena minggu depan akan saya tanyakan gitu ya terkait dengan ini. Jadi silahkan dikerjakan. Saya tidak minta kalian untuk mengunggah secara langsung, misalnya nulis di Microsoft Word, kemudian diunggah ke Google Classroom, enggak, saya nggak minta itu. Tapi saya minta hanya teman-teman untuk mencari ini, dan minggu depan kita diskusikan gitu, sebelum memulai materi baru di minggu depan. Kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini teman-teman, karena ini sudah di Jogja sudah hampir 5:30 ya, beberapa waktu lagi. Ini ada referensi-referensi yang saya gunakan, ada yang ketinggalan gitu ya, tadi referensi tentang Luhur itu tadi belum saya masukkan, tapi nanti kalau dia tertarik itu saya bisa post di grup linknya tentang artikel itu. Saya lupa masukkan soalnya. Gitu kurang lebihnya. Silahkan, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau ada, Allahu Akbar. Sudah cukup ya? Saya lihat tidak ada, sepertinya sudah cukup. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami teman-teman. Minggu depan kita akan melanjutkan materi, silakan dicek RPKPS-nya, dan mungkin bersiap, saya akan menyesuaikan nanti seberapa banyak sebetulnya referensi yang harus kalian baca gitu ya. Kalau seandainya ada referensi yang cukup kompleks untuk dibaca di awal, saya akan berikan mungkin hari Jumat minggu ini untuk kalian baca sesuatu. Tapi kalau saya pikir nanti referensinya cukup bisa di-cover selama pertemuan gitu ya, mungkin saya tidak minta kalian untuk membaca. Cukup kerjakan ya CHSE ini aja. Gitu. Jadi stay tune di grup ya, teman-teman ya. Itu terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan selama pertemuan hari ini. Saya cukupkan, jangan lupa presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu.